Ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pagi ini masih berbicara Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Dan kajian kita pagi ini berbicara tentang sababun nuzul. Sababun nuzul itu latar belakang turunnya ayat. Asal muasal ayat itu turun, kudu mesti ada sababnya. Kalau hadis namanya asbabul wurud, latar belakang terjadinya omongan Nabi Muhammad. Ini perlu kita kudu tahu. Kalau hadis kudu tahu asbabul wurud, kalau Quran kudu tahu asbabun nuzul, supaya tidak salah di dalam menyimpulkan jawaban atau kalimat-kalimat Quran atau sabda-sabda Nabi. Orang yang tidak belajar asbabul wurud pada hadis, pasti dia akan mengata Nabi itu pelin-pelan jawabannya, karena dia tidak belajar asbabul wurud. Tapi bagi orang yang belajar asbabul wurud, betapa Nabi itu cerdas sekali. Contoh, kalau pada hadis, satu hari Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya lagi puasa nyium bini. Batal nggak puasa saya?" Kata Nabi, tidak batal. La yuftiru. 2 jam berikutnya ditanya lagi pada hari yang sama oleh sahabatnya, "Nabi, saya nyium bini." Si A nanya enggak batal, si B nanya batal. Enggak sama. Ini terkesan bertolak belakang sabda Nabi. Padahal Nabi itu siddiq, jujur. Kenapa? Maka supaya orang tidak salah memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus belajar asbabul wurud. Kalau hadis, kenapa itu Nabi bilang enggak batal? Kenapa itu bilang batal? Siapa sahabat yang nanya itu? Ternyata yang pertama tuh umurnya 71 tahun. Yang nanya umurnya 71. Yang kedua itu umurnya 17. Jadi jawaban itu mengikuti apa yang ada. Yang 17 ini bahaya dia, karena 17 itu namanya pandangan hidup. Baru mandang doang udah hidup. Sementara yang atu ini 71 perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Maka yang kayak begini udah kurang resep-resep amat, maka dikata Nabi enggak batal, itu biasa. Yang kayak begitu ciuman sayang, bukan ciuman nafsu. Tapi begitulah namanya, orang bakal paham pada jawaban-jawaban Nabi. Nah, Quran begitu. Ayat kita berbicara Muzair. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa qala kam labist qala bal labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata am fanzur ila ta'amik
wa syarabik lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka linnasi ayatan linnas wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha qal thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 259 kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ayat ini menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, sepupunya Rasulullah, habru hadhil ummah, orang yang alim, pakar tafsir Quran terhebat dari kalangan sahabat, menceritakan tentang latar belakang turunnya ayat 259 daripada surat kedua dari 114 surat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah. Uraiannya, saudara, ketika kaum Bani Israel telah luar biasa keluar dari tuntunan Taurat, keluar daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, telah menyimpang jauh dari syariat, mereka membuat onar, membuat kerusakan pada tatanan aturan-aturan hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim, angkat, takdirkan orang namanya Bukhtanasor dari Babilonia, pada akhirnya menjajah. Bukhtanasor ini, Babilonia itu Irak sekarang, begitu. Itu menjajah sampai Syam, sampai menjajah Baitul Maqdis dari Irak. Semuanya dikuasai oleh Bukhtanasor, sehingga kejamnya Bukhtanasor, seorang raja yang diktator, ngacak-ngacak peraturan, kadang membela kakaknya, kadang membela adiknya, begitu. Bukhtanasor aturannya begitu, membela kakaknya MK, membela adiknya MA, begitu. Ini Bukhtanasor namanya, Bukhtanasor dari Babilonia. Ini akhirnya kaum Bani Israel dipecah menjadi 3 golongan. Sepertiga yang membangkang keras, bunuh tempat pembunuhannya, hilangkan jejaknya, begitu, hilangkan jejaknya, KM50 begitu, hilang jejak, bunuh itu Bukhtanasor. Sepertiganya diusir, nggak boleh tinggal di Syam, dan sepertiganya ditawan, dipenjara. Ini kisahnya tuh. Sehingga kata Ibnu Abbas, Raja Bukhtanasor dari Babilonia menjajah, menggempur Bani Israel dengan bawa pasukan 600.000 peleton regu. Satu orang bawa satu bendera,
membawai banyak orang, banyak. Dengan dipecah tiga tadi, dibunuh, diusir, ditawan, dipenjara. Nah, yang dipenjara ini jumlahnya 100.000 orang. Bahasa kitab kita banyak. Kata Syekh Nawawi, fasabba min bani Israil al-kathir. Raja ini menawan banyak orang. Dalam tafsir yang lain, sebagaimana sumbernya tafsir Munir, salah satunya Irsaduddin Aqli Salim, tafsir Abi Su'ud, 100.000 yang ditawan, termasuk Nabi Uzair. Uzair ini ditawan. Artinya dari sepertiga yang ditawan, di dalamnya ada Uzair, yang ayat 259 bercerita dia. Uzair ini termasuk ulama Bani Israel, hafal Taurat, Injil Perjanjian Lama, begitu, hafal. Akhirnya Uzair datang menuju Babilonia. Lalu Uzair masuk di perkampungan, terus saja jalan. Dia lihat satu kampung di Syam, di Baitul Maqdis, kampung yang udah punah, udah hancur, gedung-gedungnya udah pada roboh, tembok-temboknya udah runtuh, tinggal puing-puing. Kampung tua. Dulu ini ada orang ini di sini, tandanya ada begini, begitu. Kampung tua. Uzair melihat gedung-gedung puing-puing itu, enggak ada orang, barang sedikit pun. Maka tapi pohonan ada, beberapa tumbuh-tumbuhan. Uzair pun berhenti di bawah pohon. Dan Uzair datang mengendarai keledai. Akhirnya ketika lihat pohon, dia berteduh di bawah pohon, diikat keledainya. Di pohon itu Uzair mulai keliling-keliling di perkampungan itu, yang puing-puing tuh, masuk gang, masuk puing-puing, lewatin, nyari orang. Enggak ada barang atuh orang, kagak ada di kampung itu. Udah muter-muter, datang keheranan, menggelitik sebuah pertanyaan pada Uzair dalam benaknya. Menari-nari ini pertanyaan dalam pikirannya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya Allah menghidupkan ini kampung sesudah matinya? Bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati jadi hidup kembali? Ini namanya pertanyaan kemustahilan dalam adat. Begitu kata Syekh Nawawi. Pemikiran ini, keheranan pada teknis
menghidupkan, bukan tidak percaya bahwa Allah kuasa menghidupkan orang yang mati, bukan itu. Tapi ini heran, bagaimana laksana orang Mesir, dia bingung melihat piramid. Bagaimana ini batu yang gede-gede ini bisa disusun sampai tinggi? Laksana orang Magelang ada Candi Borobudur. Ini bagaimana ini? Bukan pertanyaan itu, bukan karena tidak yakin kalau Allah tuh maha kuasa. Bisa saja. Biar kata orangnya kecil ngangkat batu yang besar, bisa. Itu mah yakin. Uzair juga begitu. Cuman dia heran, nih bagaimana prosesnya? Kayak herannya orang melihat wali-wali yang ada di atas gunung di Muria. Ya Allah, tinggi kayak begitu. Gua Allah banget dan naik. Ya Allah, wali itu dulu belum jalan kayak sekarang. Bisa mondar-mandir, mondar-mandir. Lu mau enak, udah pakai ojek lagi, begitu. Enggak perlu ngeluh, begitu. Ini Uzair bertanya, ini bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang mati jadi hidup? Uzair bingung. Nah, pohon-pohon yang ada di perkampungan itu sedang musim berbuah. Ada anggur, ada buatin, ya diharap begitu. Akhirnya Uzair pun juga ngambil juga dari perkampungan yang mati, yang udah nggak ada makhluk hidupnya. Ambil itu buatin dan ambil juga anggur itu oleh Uzair. Lalu Uzair makan buah-buah itu, sisanya masukin di keranjang. Persiapan biasa kayak ibu-ibu kalau pergi tahlilan tuh, kan tasnya enteng tuh, tapi pas pulang kan berat, sampai Yasin aja darahan, bukan darahan, kelepon, pecah begitu. Tuh begitu. Emang ada ibu-ibu kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Sisanya ditaruh di tas. Kalau kita orang sekarang kantong kresek, dan anggurnya diperas, ditaruh di botol, sisa habis minumnya dia. Uzair habis minum itu, lalu Uzair tidur 100 tahun. 100 tahun. Mati ada dua. Jadi ruh tuh dalam badan kita ada dua ruh namanya di badan kita nih. Begitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada dua ruh namanya di badan kita. Pertama namanya ruhul yaqadzah, yang kedua namanya ruhul hayat. Ruhul yaqadzah itu bila dicabut oleh Allah, orangnya tidur. Itu namanya ruhul yaqadzah. Ruhul hayat kalau dicabut, orangnya mati. Gitu. Tidur itu sama kayak orang mati. Diambil dompetnya sama bininya, enggak tahu, karena kayak orang mati. Dimasukin lagi, enggak tahu juga, karena orang tidur kayak orang mati. Ampe bininya bilang sesudah lakinya mendusin, "Bang, anterin saya ke optik." Emang kenapa? Ada masalah pada mata saya. Kenapa emang? Setiap lihat dompetmu, orang lihat apa-apa.
Saya ngeri, ada apa nih dengan mata saya nih? Lihat dompet, orang lihat apa-apa. Begitu. Jadi ada ruhul yaqadha, ruhul hayat. Matilah Uzair 100 tahun. 100 tahun Uzair nih mati. Bukan Uzair doang, keledainya juga mati. Yang diikat tuh orang agak dikasih makan, mati keledainya Uzair. Sementara sisa buah tin yang ditaruh di keranjang, begitu, selipi kata orang dulu, ditaruh di botol air minum dari anggur ini, perasan anggur masih ada di sampingnya, samping Uzair, samping Uzair. Kematian Uzair kan, kalau orang mati mesti jadi bangkai. Ini kan keendus sama orang, keendus sama binatang buas, keendus sama burung, nanti busuk, nanti makan belatung. Allah jaga dengan matinya Uzair 100 tahun itu. Kagak ada orang yang lihat, kagak ada binatang buas yang mendekat, kagak ada burung yang nyamperin ama Uzair, termasuk ama keledainya, tidak ada. Setelah Uzair mati 70 tahun lamanya, pergantian kepemimpinan, ganti pemimpin. Setelah 70 tahun, dari 100 tahun ini, raja yang zalim Bukhtanasar pada akhirnya mati. Kupingnya dimasuki nyamuk, kupingnya yang enggak bisa keluar dari kupingnya mati dengan busuk. Enggak bisa wong masuk ke dalam kuping, diobati nggak bisa. Kalau air masuk kuping pakai dimasukin lagi, dimiring-miringin. Kan ente dulu begitu waktu nyilam-nyilam di kali itu, bener nggak? Begitu. Ini nyamuk, nggak bisa. Mati Raja Bukhtanasar, mati. Allah angkat pemimpin adil sesudah Bukhtanasar dari Persia, namanya Yusa, namanya pengganti Bukhtanasar yang zalim ini, diktator, namanya Yusa, namanya membangun kembali Baitul Maqdis yang hancur oleh Bukhtanasar. Yusa dibangun, diramaikan kembali. Itu Baitul Maqdis yang tadinya hancur. Uzair ada di Babilonia, begitu. Karena ditawan dia, dibawa ke kampungnya raja, itu begitu. Karena Raja Bukhtanasar dari Babilonia dibawa ke sana. Nah, ketika pergantian kepemimpinan setelah 70 tahun mati Uzair, maka ada pemimpin baru namanya Yushak. Dialah memimpin dengan adil di Bani Israel. Kita cerita tentang Uzair, kematiannya di Babilonia. Uzair kemudian setelah 100 tahun dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah 100 tahun melek lagi, matanya melek, badan masih mati, nggak gerak,
mata doang, kedap kedip, baru kemudian badannya gerak, hidup, tapi badan enggak berubah. Badannya Uzair ini badannya tidak berubah, artinya tidak jadi tua. Karena 100 tahun udah ganti kepemimpinan. Cucunya Uzair aja, cucunya udah umur 120 tahun. Cucunya, bukan anak. Udah jenggotan udah putih, rambut udah putih, muanya putih. Engkongnya masih gagah, masih muda. Itu maknanya wahwa syabun, masih muda. Engkongnya nih, Uzairnya ini muda, enggak berubah. Balik cerita Uzair, dihidupin nama Allah. Ketika Uzair hidup, Allah tanya, kam labista, ente berapa tahun merem, enggak bangun-bangun? Kata Uzair, ya sehari lah. Orang enggak apa-apa badannya, enggak apa-apa, baju enggak apa-apa, bajunya enggak rusak. Sehari ngelihat matahari belum terbenam, enggak nyampe sehari, paling ya setengah hari lah, begitu. Tadinya udah bilang sehari, ngelihat matahari masih belum terbenam, enggak nyampe sehari saya merem, begitu. Tadi istirahat siang duhur di bawah pohon, sekarang bangun belum maghrib, belum sehari. Allah jelaskan kepada Uzair, ente tidur 100 tahun lamanya. Kok enggak berubah? Begitu. Ente lihat, kalau Allah punya mau 100 tahun, lihat aja makananmu, buatinnya masih utuh, masih fresh, masih seger. Minuman enggak hilang, enggak berkurang barang dikit dengan menguap gitu, enggak, utuh. Inilah memunculkan pada pikiran Uzair sehari dia tidur, karena buah-buahan ini utuh, enggak busuk kalau baru sehari. Tapi Allah bilang, lihat dong, sama Uzair nih, mendidik proses keledaimu. Ente jangan bilang sehari, pas dilihat tinggal tulang doang, pada copot tuh antara kaki ke paha, tinggal iga-iga doang, jadi tengkorak, udah cakak-cakan, tinggal tulang doang, udah cakak-cakan. Kata Uzair, sehari sampai kayak begini nih, ini udah lama. Kalau 100 tahun kalau udah tinggal ini doang nih, tuh begitu. Orang yang biasa mengenal binatang tuh tahu, kira-kira 100 tahun tuh udah apa bisa. Kayak orang yang dagang kambing udah biasa ngurus kambing, dia tahu, walaupun dia bukan pedagang kambing, tapi dia tahu nih umur sekian. Kayak dokter anak, kalau udah sering ngurusin anak model begini umur sekian bulan, sekian tahun, dia tahu karena keseringan bergelut itu. Uzair lihat, iya ini udah 100 tahun kalau tulang-tulang kayak begini, 100 tahun. Maka kemudian Allah bilang, wahai tulang belulang, menyatulah, hidup kembali keledai. Maka ketika Allah bilang innama amruhu ida aradasyan an yakulal kun fayakun, enggak langsung simsalabin, berproses. Maka tulang yang berserakan kemudian itu menyatu
ngumpul, udah ngumpul, nempel, tulang-tulang itu semuanya pada nempel satu dengan yang lain. Yang kaki nempel dekat paha, dengkulnya tuh, dengkul, pangkal paha nempel, iga menyatu dengan tulangnya ini nih, rusuk-rusuknya ini daripada keledainya dia lihat itu semua itu. Kemudian datang lagi kepala, sesudah kaki segala macam muncul tuh tengkorak, kepala, dipas di kepalanya. Habis itu baru muncul urat-urat, sendi-sendi, urat-urat kecil pada binatang itu, udah nempel semuanya. Daging datang tuh, dilihat sama mata kepalanya Uzair, proses itu. Habis daging udah lengkap semuanya, isinya ada kulit, nempel kulit. Habis nempel itu kulit, keluar bulu dari kulit. Proses demi proses bagaimana menghidupkan keledai yang mati dilihat oleh Uzair. Habis itu udah utuh, kemudian Allah tiupkan ruh pada keledai, hidup diri dengan suara meringkiknya dia. Keledai itu hidup. Pas hidup dilihat bagaimana tulang berserakan, kumpulin jadi satu. Uzair sujud sama Allah, sujud syukur yang dibaca di ujung 259, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku yakin, mantap, Allah tuh kuasa. Allah kuasa ngidupin kita yang tadinya udah hancur, bakal hidup lagi. Begitu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Itu begitu. Uzair hidup semuanya utuh jadi atu. Kemudian Uzair jalan dari Babilonia dengan keledainya, dengan membawa perbekalan buat tin dan perasan anggur, menuju Baitul Maqdis. Menuju Baitul Maqdis. Uzair itu menuju Baitul Maqdis. Pas lihat Baitul Maqdis, Uzair nih, pas lihat Baitul Maqdis, megah. Bangunan yang udah kokoh, yang tadinya hancur, dihancurkan oleh Bukhtanasar. Loh, ini ada gedung-gedung, ini orang banyak. Karena raja yang namanya Yushak, Bani Israel yang tadinya dibui, yang diasingkan, dibalikin ke Syam, ke Baitul Maqdis dan perkampungan sekelilingnya, dibalikin lagi di perkampungan sekelilingnya. Maka ketika Uzair masuk ke Baitul Maqdis dan orang hidup 30 tahun lamanya dalam keadilan dan keenakan di bawah raja baru dari Persia namanya Yushak, raja yang adil. Orang lupa tuh tentang Uzair, lupa, nggak ada. Orang pada bercerita, ngobrol, kata kakek buyut kami, wong 100 tahun dulu ada kiai namanya Uzair, tapi mati di Babilonia, mati. Begitulah kisah itu. Ketika Uzair hidup, datang pertama kali yang ditemukan di Baitul Maqdis oleh Uzair nenek buta. Nenek buta.
Dibilang, Uzair cari mana rumahnya dia. Begitu. Dia bingung, rumahnya sebelah mana rumah dia. Ketika Uzair lewat kepada nenek itu, ini Kampanu? Iya. Siapa sampean? Saya Uzair. Apaan? Uzair udah mati. Saya Uzair. Nah, mati hidup. Kalau benar kamu hidup dan kamu Uzair, doakan saya, sebab Uzair itu mujabud dakwah, orang yang doanya manjur. Ini mata saya buta biar melek, kau angkat tangan. Kalau benar kau Uzair, maka Uzair doa, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan asmamu yang agung, sembuhkan nenek ini dari buta. Melek, detik itu juga bisa lihat, bisa lihat. Maka nenek bercerita kemana-mana, ini Uzair. Orang tidak percaya terhadap hidupnya Uzair, wong mati pada di Babilonia, banyak yang mati. Berita yang beredar kayak begitu. Maka kemudian, kalau kau Uzair beneran, coba bacakan Taurat. Maka Uzair hafal Taurat, dibaca, didikte, ngomong aja. Ibarat Quran dari mulai Bismillah, Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, ditulis semuanya. Taurat itu oleh Bani Israel dari apa yang dihafal Uzair. Taurat yang isinya 5 kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ada 5. Ini semuanya hafal Uzair. Lalu Bani Israel setelah melihat Uzair, minta membuktikan untuk menuliskan Taurat, didikte dengan di luar kepala. Maka tulisan itu yang baru dari Uzair ini, ingatlah Bani Israel, sebelum Raja Bukhtanasor ngancurin, Taurat disimpan dalam peti di bawah tanah. Dibilang dulu kita ingat cerita-cerita kakek, di dekat pohon anu itu di bawahnya ada peti penyimpanan Taurat. Digali, benar ada Taurat. Dicek ulang antara salinan dari hafalan Uzair sama Taurat yang dulu-dulu datuk-datuknya, barang sehuruf pun tidak ada yang salah, titik komanya pun enggak ada yang luput, lengkap utuh, enggak ada selisih barang sedikit pun antara Taurat dari hafalan Uzair dengan Taurat yang terpegang asli dari datuk-datuk mereka. Ketika melihat kehebatan Uzair, mulailah muncul pada Bani Israel bahwa Uzair ini anak Tuhan yang kudu disembah. Maka Uzair di dalam pandangan orang Yahudi anak Tuhan. Tuhan menyatu pada Uzair, sebagaimana orang Nasrani mengata Nabi Isa anak Tuhan. Begitu cerita ini. Kesimpulan maknanya, betapa kita disuruh mandang, begitulah proses Allah menghidupkan kembali. Bagaimana seorang ulama minta, bagaimana proses demi proses, pada akhirnya ini ayat menerangkan tentang karamatul aulia. Bila Uzair adalah ulama, bila Uzair adalah nabi, maka berbicara tentang mukjizat.
siapa yang ingkar pada karamatul aulia, dia keluar daripada aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab Jawharatut Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa athbitan lil auliyal karamah faman nafaha fanbudan kalamah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa wali-waliullah itu diberikan karamah. Siapa orang yang mengingkari karamatul aulia, jangan dengerin, sebab dia mencoret salah satunya Quran surat Al-Baqarah 259 berbicara karamatul aulia dari Sayyidina Uzair. Nanti ada perempuan hebat, waliyah, wali perempuan, Maryam. Nanti kalau kita sudah masuk, tapi ini belum tamat, di jilid 2 kayaknya Maryam. Moga minggu depan udah jilid 2, tapi ini belum, Al-Baqarah belum kelar. Ini karamatul aulia. Wali itu berkeramat, nabi itu bermukjizat, dan setiap apa yang boleh bagi nabi sebagai mukjizat boleh bagi seorang wali min auliyaillah sebagai karomah. Dan kita disuruh mikir oleh Allah, beginilah peristiwa dulu ada orang minta penjelasan nama Allah, yakin Allah kuasa, tapi pengen tahu proses, maka sampai terjadi pada seorang namanya Uzair alaihissalam. Bacaan kita habis tuh sampai situ. Inilah sejarah latar belakang turun Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Segini aja ngaji kita. Minta izin, tidak